Pada video kali ini akan dibahas tentang cara mencari akar persamaan kuadrat dengan cara faktor. Pada dasarnya, apabila dimiliki sebuah persamaan kuadrat berbentuk ax kuadrat plus bx plus c, maka cara faktor ini adalah mengharuskan kita mengubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk x plus minus m dikalikan dengan x plus minus n, di mana m dan n ini merupakan hasil jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini hingga habis. Langsung saja kita bahas, yaitu cara mencari akar persamaan kuadrat dengan cara faktor. Pada dasarnya, apabila diketahui sebuah bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, maka langkah-langkah untuk mencari akar-akarnya, di sini kita misalkan dulu untuk nilai a-nya sama dengan 1. Nah, yang pertama, kita contohkan memiliki sebuah persamaan kuadrat berbentuk x kuadrat min 2x plus 1. Langkah pertama yaitu tentukan nilai A, B, C dari persamaan. Pada persamaan ini diketahui bahwa nilai A-nya adalah di depan x kuadrat. Di depan x kuadrat nilainya adalah 1. Nilai B-nya di depan x. Di depan x adalah minus 2. Dan nilai C-nya itu adalah konstantanya sama dengan 1. Kemudian setelah mengetahui nilai A, B, C-nya, langkah selanjutnya adalah mencari dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya B, dan jika dikalikan hasilnya adalah C. Nah, kita misalkan bilangan itu adalah M dan N. Jadi, M dan N itu kalau kita jumlahkan hasilnya adalah B. Kalau kita kalikan hasilnya adalah C. Nah, jadi dua bilangan dijumlahkan hasilnya minus 2 dan dikalikan hasilnya adalah 1. Kalau dicari maka bilangannya itu cuma ada 1, yaitu minus 1 ditambahkan dengan minus 1 jadinya minus 2, dan minus 1 dikalikan dengan minus 1 sama dengan 1. Sehingga bentuk persamaan kuadrat ini bisa kita ubah seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu di langkah 3, di mana bentuk persamaannya itu akan diubah menjadi x plus minus m dan x plus minus n sama dengan 0. Jadinya persamaannya itu adalah x itu dipasangkan dengan m. Di sini nilai m-nya adalah minus 1. Kita ambil minus 1. Jadi nanti kalau tandanya plus, ganti dengan plus. Kemudian n-nya sama, yaitu minus 1 sama dengan 0. Sehingga di sini agar dia memiliki persamaannya ini bernilai 0, maka salah satunya pastilah 0. Itu dijelaskan pada langkah yang keempat, di mana maka akar persamaannya itu adalah x plus minus m sama dengan 0 dan x plus minus n sama dengan 0. Maknanya begini, misalnya ada dua bilangan, bilangan A dan bilangan B, maka hasil kalinya akan sama dengan 0 apabila nilai yang pertama sama dengan 0 atau nilai yang kedua itu sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya itu adalah x plus minus m sama dengan 0 dan x plus minus n sama dengan 0 juga. Jadinya x min 1 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0 juga. Jadi akar-akarnya itu adalah akar-akar kembar, yaitu nilai x-nya sama dengan 1. Akarnya disebut sebagai akar kembar ya. Kemudian dicontohkan dengan contoh lain. Misalnya ada persamaan kuadrat berbentuk x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Sama kayak tadi, kita ambil nilai A, B, C-nya. Di sini kita ambil nilai B dan C-nya saja karena A-nya sudah pasti 1. Nilai B-nya sama dengan minus 3 dan nilai C-nya sama dengan minus 4. Kita harus menemukan bilangan di mana kalau kita jumlahkan hasilnya minus 3 dan kita kalikan hasilnya minus 4. Untuk mencari bilangannya, kita mestinya bergerak dari nilai C ya. Jadi kita temukan dulu dua bilangan yang dikalikan hasilnya minus 4. Kenapa demikian? Karena yang bilangan bulat ataupun bilangan real, perkalian itu lebih terbatas dari penjumlahan, begitu ya. Jadi di sini kita cari dulu nih, yang memungkinkan nilainya minus 4 ada banyak. Yang pertama adalah 1 dikali 4, kemudian 2 dikali 2. Kalau kita cari 1 dikali 4 hasilnya pasti 4, bukan minus 4.
maka salah satunya pastilah negatif. Sehingga kalau kita cari, kalau kita misalkan min 1 dikali 4, itu hasilnya minus 4. Tetapi kalau minus 1 ditambahkan dengan 4, hasilnya kan 3. Kita maunya minus 3. Maka dari itu kita balik. Satunya yang positif, 4-nya yang negatif. Sehingga di sini satunya yang positif, 4-nya yang negatif. Jadi 1 kali min 4 sama dengan min 4. Yang 2 kali 2 ini jangan kita ambil, karena dia pasti selisihnya nggak mau sama dengan minus 3. Sehingga persamaannya ini akan berubah menjadi X. Kita ambil M. Di sini M-nya adalah 1. Maka X ditambah 1. Kemudian X kita ambil N-nya. N-nya adalah minus 4. Jadi X sama dengan minus 4 sama dengan 0. Sesuai definisi, maka HP yang pertama, X ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kita pindahkan ruas, X sama dengan minus 1. Atau X min 4 sama dengan 0. Kita pindahkan ruas, X sama dengan 4. Jadi dapatlah 2 HP, yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan min 1. Nah, kemudian perlu diingat bahwa setiap persamaan kuadrat itu maksimal memiliki 2 akar dan mungkin saja tidak memiliki akar. Nanti apabila dia persamaan kuadrat tidak memiliki akar, akan disebut sebagai definite. Akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi ingat, apabila persamaan kuadrat maka dia maksimal memiliki 2 akar. Nah, masalahnya di sini adalah bagaimana kalau A-nya nggak 1. Jadi misalnya nih, 2X min 3 plus 4 sama dengan 0. Ini nilai A-nya tidak 1. Bagaimana cara mencari penyelesaiannya? Nah, cara mencari penyelesaiannya untuk A-nya tidak sama dengan 1. Untuk nilai A yang tidak sama dengan 1 akan dicontohkan dengan sebuah persamaan 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Secara umum langkahnya sama dengan yang sebelumnya, tetapi dibedakan pada langkah yang kedua. Di mana kalau A-nya tidak 1, maka kita harus mengalihkan C dengan A. Maka nantinya akan diperoleh persamaan kuadrat baru. Kemudian carilah dua bilangan M dan N yang dijumlahkan hasilnya B dan dikalikan hasilnya C pada persamaan kuadrat yang baru. Sehingga nanti di sini kita dapatkan bahwa nilai A-nya itu adalah 2. Maka kita perlu kalikan A-nya ini dengan nilai C. Sehingga diperoleh 2x kuadrat minus 3x minus 2 kali 2 adalah minus 4 sama dengan 0. Udah dapat persamaan kuadrat barunya, maka kita harus menemukan dua bilangan ya. Sama kayak tadi, dua bilangan M ditambah N itu hasilnya adalah P, yaitu minus 3. Dan kalau dikalikan sama dengan minus 4. Udah kita cari sebelumnya bahwa M dan N-nya itu adalah minus 4 dan 1. Nah, sehingga bentuknya ini bisa diubah ke dalam bentuk AX plus minus M, AX plus minus N per A sama dengan 0. Nah, sehingga bentuknya bisa kita ubah. Nilai A-nya adalah 2, maka dia 2X. Nilai M-nya minus 4, kurung, dan 2X atau AX ya, sesuai dengan teoremanya, ditambah atau dikurang N. Di sini nilai N-nya adalah 1, ditambah 1 sama dengan 0 per A. Di sini nilai A-nya adalah 2. Maka dari itu di sini harus kita pisahkan ya. 2 ini kita kasih ke yang bentuk persamaan yang memiliki nilai kelipatan 2, yaitu 2x min 4. Sehingga jadinya 2x min 4 per 2 dikalikan dengan 2x plus 1 sama dengan 0. Jadinya 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 minus 2. Dikalikan dengan 2x plus 1 sama dengan 0. Jadinya persamaannya itu adalah, atau HP-nya adalah x sama dengan 2, atau 2x plus 1 sama dengan 0. 2x sama dengan minus 1. X-nya sama dengan minus setengah. Jadi inilah dua nilai x yang memenuhi persamaan yang diketahui tadi. Nah, nanti silakan dipelajari lebih lanjut ataupun di latihan soal dengan bentuk-bentuk persamaan lain ya. Jadi nanti adik-adik akan lebih paham apabila banyak-banyak latihan soal. Nah, untuk itu cukup sekian videonya kali ini tentang akar persamaan kuadrat dengan cara faktor. Nanti apabila kurang paham dengan videonya, silakan diulang-ulang bagaimana caranya. Intinya pada cara faktor ini, kita bisa menemukan dua bilangan ya,
yaitu M dan N, di mana dijumlahkan hasilnya B dan dikalikan hasilnya C. Dan ingat, kita harus bergerak dari yang dikalikan karena lebih gampang. Begitu ya? Nah, itu dia mencari akar kuadrat dengan cara pemfaktoran. Untuk itu diucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.